Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca spektra IR. Nah, untuk bisa membaca spektra IR, di sini sudah saya buatkan ringkasan untuk bilangan-bilangan gelombang pada gugus fungsi tertentu. Nah, kita mulai dari pembacaan yang paling kiri ya, yang bilangan gelombangnya yang paling besar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk daerah 4000 sampai 2500 di sini ada 3 gugus fungsi utama. Ada gugus fungsi OH, ada gugus fungsi NH, dan juga gugus fungsi CH. Untuk CH di sini bisa CH yang SP3, SP2 ataupun yang tunggal atau yang SP biasa. Jadi kalau yang SP3 ya, kalau yang SP3 ini berarti sama dengan CC ya. Yang CCH, yang CH biasa. Maksudnya antar C-nya itu dia ikatannya masih rangkap 1. Nah, kalau misalnya nanti dia SP2, nah kalau SP2 masih ingat kan, berarti ini sama dengan untuk yang SP2 itu C-nya rangkap ya. CH-nya itu bagian C-nya ini rangkap. Nah, sedangkan untuk identifikasi SP, nah kalau SP berarti kan itunya rangkap 3. C yang sebelah yang C-nya itu rangkap 3 ya. Rangkap 3. Jadi rangkap 3 CH. Nah, jadi nanti di sini identifikasinya itu untuk CH sendiri 3000 sampai 2800. Nah, kalau yang SP3 dan SP2 biasanya dia lebih geser lagi di arah 3100-an ya. Tapi kalau 3000 seperti 2900 sampai 2700-an itu biasanya yang CH SP3 atau ikatan CC-nya ini adalah tunggal. Nah, untuk OH dan NH, ini kan dia berada di kisaran 3600 dan 3300. Ini kan sama, bahkan kadang teridentifikasi di 3400. Nah, untuk membedakan antara OH dan NH, kita bisa nih lihat pada bagian bentuk spektra. Nah, bentuk spektra OH ini kan dia melebar. Nah, untuk NH itu dia juga melebar tapi dia tersplit atau terbagi 2. Nah, sedangkan OH melebar tapi tidak terbagi 2. Jadi ini yang akan membedakan antara gugus fungsi miliknya OH dan miliknya NH2. Nah, kemudian lanjut lagi di kisaran triple bond ya, ini yang CC. Ini ada di 2100. Ini ikatan yang triple bondnya ini C rangkap 3. Jadi berbeda dengan yang ini ya. Ini maksudnya C rangkap 3, tapi C-nya ini juga mengikat H. Nah, ini yang terdeteksi di 3100-an lebih. Tapi kalau C dengan C yang rangkap 3 itu di kisaran 2100. Dan yang ini ya, ini adalah nitril ya. Nitril C rangkap 3N ada di 2200-an. Nah, untuk yang double bond, double bond di sini ini CC ya. Nah, ini bisa miliknya CC biasa atau miliknya aromatis. Nah, untuk CO sendiri, ini ada di kisaran 1800 sampai 1600 dan C rangkap 2N ini juga ada di kisaran ini. Nanti yang membedakan ketiganya terutama untuk CO. Nah, CO itu spektranya itu tajam ke bawah seperti ini dan lebih sempit ya dibandingkan dengan CC. Nah, CC itu, ini kan kalau kita baca dari atas ke bawah ya. Nah, ini menunjukkan intensitas serapannya. Jadi kalau misalnya dia semakin ke bawah seperti ini, berarti intensitasnya tinggi. Jadi terekam vibrasinya itu kuat sinyal vibrasinya. Tapi kalau misalnya kecil-kecil seperti ini, kecil-kecil yang seperti ini itu berarti intensitasnya rendah. Nah, kemudian di bagian 1500 sampai 500-an, ini namanya daerah fingerprint. Daerah fingerprint ini
sama sifatnya khas seperti yang 4000 sampai 1500-an. Tapi seperti ada penambahan penguatan lagi sebagai deteksi dari bilangan-bilangan gelombang yang ada di daerah ini. Misalnya, kita punya senyawa alkohol ya. Nah, alkohol ini kan OH-nya nanti akan terdeteksi. Tapi selain OH-nya tadi kan ikatan CO, nah punya alkohol ini juga terdeteksi di fingerprint. Jadi untuk menguatkan identifikasi dari struktur-struktur yang memiliki gugus fungsi di daerah serapan 4000 sampai 1500. Dan fingerprint ini juga khusus. Jadi ibaratnya manusia yang punya DNA, nah di fingerprint ini pun gugus fungsi itu juga punya DNA-nya sendiri. Jadi punya tertentu dan tidak akan mungkin tertukar. Untuk angka sendiri ini kembali lagi dia bisa plus minus 10 per centimeter. Nah, untuk bending, ini daerah bending atau tekukan miliknya CH3 ini kan ada di sekitaran 1450 sampai 1375. Nah, ini yang punyanya CH2 1465. Nah, ini yang rocking ini berarti yang sama ya, masih miliknya si tekukan. Nah, ini juga tertentu angkanya bisa di kisaran ini 700-an sampai 500-an. Nah, oke, biar nanti sambil jalan ini sambil bisa dicatat dan bisa dirangkum, kita masuk ke identifikasi. Nah, jadi kalau ingat terkait identifikasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita mulai dari yang ada gugus fungsi CO. Ya, jadi dari mulai gugus fungsi CO. Kenapa? Karena luasan absorpsinya itu bilangan gelombangnya ini rentangnya cukup panjang ya, 1600-an sampai 1800-an, dan dia itu yang tadi saya katakan spektranya itu juga khas dan cukup tajam. Nah, dengan intensitas yang cukup besar lah. Jadi ibaratnya itu dia sampai ke bawah agak panjang. Jadi maksudnya agak panjang itu seperti ini ya, dia sampai ke bawah seperti ini. Dia nggak pendek-pendek seperti serapan-serapan yang seperti ini. Nah, ini kan dia menunjukkan intensitas dari serapannya itu rendah. Nah, makanya kita patokannya pertama kali adalah gugus CO. Nah, gugus CO sendiri keberadaannya itu tidak hanya CO sendiri, tapi dilihat lagi gandengannya. Contoh, kalau kita melihat mengidentifikasi senyawa asam. Nah, di sini CO kan gandengannya dengan si ini nih, OH ini, ya kan? Jadi di sini kita punya CO, kemudian ada gandengannya dengan OH. Nah, ini mungkin bisa jadi dia kategori asam. Nah, untuk OH-nya sendiri, nah ini kan juga akan terdeteksi. Nah, biasanya serapannya itu ada di 3400 sampai 2400. Nah, biasanya overlapping dengan serapan CH-nya. Nah, misalnya di sini kan ada CH3 ya misalnya. Nah, nanti dia itu OH itu serapannya bisa jadi overlapping dengan si CH-nya sendiri. Contohnya itu yang ada di video sebelumnya asam butanoat. Jadi OH milik asam butanoat itu overlap dia dengan CH dari asam butanoat. Jadi kalau misalnya ingin tahu bisa putar lagi video yang sebelumnya ya. Nah, kemudian lanjut lagi amida. Nah, amida ini kan CO yang berikatan dengan gugus N ya kan. Nah, N di sini kan bisa amina ya. Nah, di sini pun kita bisa mendeteksi aminanya yang tadi saya katakan dia ada di kisaran 3400-an, hampir sama dengan OH, cuma yang membedakan adalah peak atau puncaknya itu double yang terpotong tadi. Jadi kalau misalnya saya kembalikan, nah kalau OH kan serapannya satu melebar seperti ini. Nah tapi kalau NH, nah amina itu dia terpotong dua melebar tapi tersplit atau terbagi dua. Nah itu yang akan membedakan meskipun serapannya itu sama-sama di kisaran 3400-an. Nah, kemudian lanjut lagi kalau misalnya kita punya CO, kemudian di sini ada OR aksen. Nah, ini kan ester.
Nah, untuk ester sendiri, lihat di sini kan kita mendeteksi ada CO-nya ester dan kemudian di sini ada CO-nya ester. Nah, ini dia punya serapan lagi di kisaran 1.300-an sampai 1.000. Nah, sama yang saya katakan seperti yang kayak gini ya, punyanya alkohol ini CO, ini juga ada. Tapi di kisaran 1.100 sampai 1.000. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ini anhidrida. Nah, anhidrida ini CO-nya ini ada 2. Nah, karena CO-nya ada 2, maka nanti serapannya pun juga ada 2. Ada di satunya itu 1.800-an dan 1.760-an. Nah, kemudian lanjut lagi aldehid. Nah, aldehid ini kan CO plus H. Nah, ini serapannya, ini kan lemah, ada di 2.800-an sampai 2.700-an. Nah, dia ini berada di posisi sebelah kanan dari serapan CH-nya. Jadi kan kalau kita anggap di sini ada CH3, nah otomatis kan nanti juga ada serapan CH. Nah, kalau seandainya gandengan-gandengan dari CO seperti OH, NH2 atau OR aksen, kemudian ada CO lagi dan juga H itu tidak ada, berarti kita hanya melihatnya sebagai keton ya. Berarti hanya CO saja. Nah, itu syarat yang pertama dan juga yang kedua. Jadi melihat keberadaan CO dan melihat gandengan gugus bersama CO itu sendiri. Nah, lanjut lagi, kalau seandainya tidak ada gugus CO sama sekali, maka yang harus kita cek adalah OH. Nah, OH di sini bisa punyanya alkohol atau punyanya fenol. Nah, tadi yang saya katakan, serapannya itu melebar ya, board itu berarti melebar ya. Yang tadi kayak gambar yang sebelumnya, itu ada di serapan 3.400 sampai 3.300. Kemudian nanti juga ada konfirmasi dari CO-nya sekitar 1.300-an sampai 1.000 atau mungkin di sekitar 1.100 sampai 1.000. Nah, kemudian amina saja. Nah, kalau tadi kan kita amida, nah ini amina saja. Nah, kalau amina itu juga sama. Dia ada di kisaran 3.400 dan ingat, dia juga terjadi perpotongan tadi ya. Nah, kemudian ini ether. Nah, kalau ether, nah itu dia ada 1.300-an. Nah, cuma yang membedakan nanti adalah dia tidak akan menunjukkan adanya spektra bilangan gelombang di 3.400-an karena dia kan langsung CO saja kan, tidak ada OH-nya. Nah, itu yang paling terakhir. Ini untuk aturan yang ketiga ya. Nah, kemudian kita masuk ke aturan 4, 5, dan 6, juga 7. Nah, di sini ada double bond. Nah, itu yang saya katakan CC double bond ya. Di sini bisa jadi milik dari ikatan CC alifatik atau miliknya aromatik. Nah, bisa kan membedakan yang alifatik berarti yang rantai terbuka, aromatik berarti yang rantainya tertutup. Kisarannya itu juga hampir sama, ada di 1.600-an. Tapi kalau untuk yang aromatik, nah ini biasanya kisarannya 1.600 sampai 1.400. Jadi kalau yang CC saja miliknya yang alifatik, nah itu lebih besar dibandingkan 1.600. Jadi geserannya itu lebih ke kiri ya. Nah, kemudian ini juga confirm untuk vinil juga ada. Nah, ini yang alifatik ya. Jadi nanti kalau mau lebih pahamnya kita bisa ke contoh soal. Nah, untuk yang triple bonds tadi yang sudah saya katakan, nah di sini kan ada nitril, nah di sini juga ada alkuna. Nah, kalau alkuna ini kan dia ada di 2.100, sedangkan yang nitril yang CN rangkap 3 ini ada di 2.200 ya. Kemudian ini untuk nitro berarti NO, nah itu ada di serapan 1.600 sampai 1.500 dan juga 1.300-an. Nah, ini dia ada 2. Nah, sedangkan untuk hidrokarbon, nah hidrokarbon ini kan berarti CH biasa ya. Nah, itu tadi yang ada kisaran 3.000-an tadi. Nah, kemudian ini kan kalau 1.400 sampai 1.300-an itu kan biasanya milik yang bending. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, kita mulai dari contoh soal 1. Nah, ini senyawa ini kan adalah senyawa alkana biasa tapi
rantai panjang. Nah, ini adik-adik bisa baca juga ya, nanti bisa di-pause videonya dan dibaca. Nah, untuk CH, nah CH di sini yang dimaksud itu adalah yang tadi saya katakan SP3. Misalnya C dengan H yang ini atau C dengan H yang ini. Nah, ini nanti kan serapannya kalau yang SP3, nah SP3 kan berarti C dengan H ini atau C dengan C ini dia kan tunggal, makanya dia SP3 kan. Nah ini serapannya ada di kisaran 3000 sampai 2800-an. Nah diingat ya 3000 sampai 2800-an. Nah kalau misalnya ikatannya rangkap, maka dia akan lebih bergeser ke kiri lagi, bisa 3100-an gitu kan. Nah, tapi kalau dia ikatannya tunggal itu hanya di 3000-an sampai 2800. Kemudian nanti tambahannya itu ada yang bending ya. Nah, ini ada yang bending di kisaran 1400 dan 1300-an. Nah, kemudian ada lagi yang bagian 720. Nah, 720 ini bisa dikatakan dengan serapan rantai yang panjang. Nah, jadi kan dilihat nih, ini kan dekana. Dekana ini kan berarti C10 ya. Nah, berarti kan dia rantai panjang. Makanya nanti di sini ada ditemukan bilangan gelombang 700-an ya, yang menandakan bahwa si alkana yang kita identifikasi adalah alkana rantai panjang. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, sebenarnya cara membacanya kita kan sudah tahu nih, ini adalah struktur senyawanya. Berarti kita identifikasi dari struktur senyawa dekana gugus fungsi apa saja yang ada. Gugus fungsi yang ada kan jelas di sini ada CH3 ya. Kemudian juga ada CH2. Di mana ikatan CH3? Nah, ini kan udah saya buka juga ya ikatannya. C dengan H ini kan rangkap satu atau bisa dikatakan yang SP3. Tadi di mana kisarannya? 3000 sampai 2800-an. Nah, maka kalau kita lihat di sini ini kan 2800-an. Nah, inilah yang kita sebut sebagai SP3CH atau stretching, ya kan? Nah, jadi kalau mau ditandain bisa nih. Kita tandai. Nah, yang sebelah sini nih. Nah, yang 2800-an sampai 3000 ini adalah CH-SP3 ya. Yang ini nih, bisa yang ini. Nah, ini sebenarnya juga tumpukan dari punyanya yang CH2 ini juga sama kan, karena kan sama-sama SP3 ibaratnya kan, CH-SP3. Nah, kemudian nanti kan kita lihat lagi yang tadi adalah yang bending kan, ini kan yang bending, serapan bending. Nah, untuk serapan bending di sini, kalau misalnya kita menemukan 1400-an, ini 1400, berarti kan geser ke sini hampir menuju 1500-an. Nah, ini kan 1465 ya. Nah, ini 1465. Jadi kan bisa plus minus kan. Nah, ini makanya bisa kita tandain sebagai CH2 bending. Nah, kalau lebih geser ke kanan berarti kan dia lebih kecil ya. Nih, kalau misalnya kita tarik nih garisnya. Nah, ini kan 1300-an. Nah, ini berarti punyanya CH3 bending. Nah, tadi yang saya katakan di sini ada namanya daerah fingerprint karena kan 700-an. Jadi kalau misalnya sudah masuk 1000, dari 1000 ke kanan. Nah, 1000 ke kanan ini kan sudah masuk daerah fingerprint. Nah, disinilah yang menandakan ada ikatan rantai yang panjang milik si dekana. Jadi cara identifikasinya tuh seperti itu. Jadi kita lihat gugus fungsi apa yang mungkin, kemudian kita deteksi ada nggak kisaran angka-angka tersebut. Oke. Kita lanjut ke soal 2. Nah, misalnya soal 2, kalau tadi kan rantai panjang terbuka. Nah, kalau ini kan siklo ya, berarti tertutup. Nah, ini kan walaupun tertutup, tapi ini kan adalah CH2 kan di sini. Nah, seperti ini kan CH2 kan. Nah, di sini intinya ikatan C yang mengikat 2H yang lain. Berarti kan kita juga punya C yang dia itu ikatannya tunggal. Nah, ikatannya tunggal tadi kan ingat, kalau ikatan tunggal maka ada di sekitar 2800-an sampai 3000. Bukan 2800-an sampai, tapi 3000-an ya.
Oke, kita tulis 3.000-an sampai 2.800-an. Nah, di sini kan ada. Nah, ini memang khasnya itu seperti ini. Dia agak panjang dan juga ada terjadi potongan. Jadi bisa potongannya 2 seperti ini atau potongannya itu kusut seperti ini nih. Seperti rumput. Nah, itu sama. Itu hampir rata-rata miliknya untuk XP3CH atau C. Antar C ini yang mengikat H itu dia ikatannya tunggal atau SP3. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, ada nggak kira-kira bendingnya? Nah, kalau kita ambil garis, nah ini kan di sekitar 1400-an. Nah, kalau di sekitaran 1400-an, nah ini kan punyanya si CH2. Makanya di sini kita tulisnya dia CH2 bending. Nah, kemudian kalau kita tarik dari 1000 ke 400, nah ini kan tidak ada, karena apa? Karena ini kan rantai pendek ya, karena dia kan terkunci ya, bukan terbuka. Makanya di sini tidak ada tanda yang menandakan fingerprint untuk rantai yang panjang gitu. Karena dia memang siklo. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun di sini banyak rumput-rumput ini ya, tidak semuanya harus kita identifikasi. Yang harus kita identifikasi adalah yang paling umum. Contohnya SP3CH, CH2 bending, dan untuk fingerprint pun kalaupun memang ada berarti ya memang ada fingerprintnya. Kalau tidak ya tidak masalah gitu. Nah, lanjut lagi nih ada soal ketiga. Nah, soal ketiga ini pun juga sama. Kita lihat di sini ada CH3. Nah, ini yang paling kelihatan kan CO. Nah, berarti kalau misalnya kita ikut aturan flowchart yang tadi, nah berarti kan di sini ada CO. Tapi lihat CO-nya tidak bergandengan dengan OH, NH atau CO lagi atau H. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Ini adalah ini adalah apa? Keton ya kan? Nah, ini adalah keton. Nah, tadi yang saya katakan, kalau ada CO, ini pasti serapannya kan di kisaran 1800-an sampai 1600-an. Nah, kalau kita tarik, nah dia ada di sekitaran 1700-an kan? Nah, kalau dia ada di kisaran 1700-an, lihat juga nih, spektranya apa tadi yang saya katakan? Tajam ya kan? Intensitasnya itu besar sekali kan? Nah, dia ramping dan juga tajam. Nah, ini menunjukkan si punyanya CO. Udah nggak ada lagi gitu kan. Tidak mungkin ada yang lain karena di sini memang di struktur juga ada CO. Nah, kemudian CH3 di sini ingat C dengan C-nya kan ikatannya apa? Tunggal. C dengan H-nya juga tunggal. Nah, makanya di sini kalau kita deteksi dari 3000-an sampai 2800-an yang tadi saya katakan kadang dia bentuknya seperti rumput seperti ini kan. Nah, ini adalah SP3 untuk CH stretching. Lalu bagaimana untuk yang bendingnya? Nah, kalau bendingnya kan bisa kita tarik. Nah, kalau kita tarik yang ini, nah ini kan 1500-an. 1500-an tidak ada kan? Nah, ini kalau 1300-an, nah ini juga masih kurang. Makanya di sini tidak terdeteksi adanya bending gitu kan. Nah, untuk yang fingerprint pun kalau misalnya kita geser dari 1000 ke kanan, nah ini juga tidak ada gitu kan, karena kita tidak bisa memastikan ini punyanya siapa gitu. Lalu bagaimana Bu dengan rumput-rumput yang seperti ini? Ya, berarti kita kalau tidak tahu ya jangan dipaksakan untuk ada gitu kan. Tidak harus dipaksakan bahwa ini punyanya bending atau yang lain, tidak ya. Berarti cukup identifikasinya ada di untuk yang SP3 saja dan untuk yang CO saja. Ya sudah, kalau identifikasinya hanya itu ya cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Begitu cara membaca spektranya. Nah, lanjut lagi, misalnya problem yang saya berikan gambarnya seperti ini. Kemudian nanti bingung nih, kita punya gambar, kita punya senyawa, kita juga punya data. Jadi kotak yang di sini ini menunjukkan data ya teman-teman. Data daripada serapan-serapan ini. Nah, misalnya kita kan punya senyawa strukturnya seperti ini. Nah, di sini kan ada CH3, kemudian ada CH2. Nah, intinya semua ini kan SP3 ya. Kalau saya tuliskan kan SP3CH ya. Nah, SP3CH. Nah, kalau SP3CH berarti kan di sini harusnya ada kisaran 2900 sampai 2800-an. Nah, berarti ini kan yang ini.
Nah, ini menunjukkan gugus fungsi si CH3 SP3 tadi, SP3CH. Bisa jadi milik yang ini, bisa jadi milik yang ini, bisa jadi milik yang ini. Intinya dia sudah menumpuk jadi satu, makanya dia kayak rumput seperti ini. Oke? Nah, kemudian nanti kita lihat lagi di data ini ada 1462. Nah, 1400-an tadi, yang 60-an tadi kan miliknya siapa tadi? Nah, kalau kita lihat 1465. Nah, itu adalah milik bendingnya si CH2. Oke, kalau saya kembalikan, nah berarti yang ini yang 1400 ini ya nggak begitu jelas, tapi kan di soal yang adik-adik pegang itu kan jelas ya 1460-an. Nah, ini berarti punyanya si CH2 bending. Ya, ini adalah CH2 bending ya. Nah, ini saya tuliskan CH2 bending. Nah, ini kan ada nih CH2. Nah, maka ini terdeteksi. Kemudian ada 1300-an. Nah, ini kan ada 1300-an nih. Nah, ini dia kan. Nah, 1300-an ini, nah ini berarti bisa jadi bending punyanya si, oh bukan ini. Oke. Harusnya yang ini adalah CH3 bending. Nah, seperti itu ya. CH3-nya kan di sini banyak ya, ada yang ini, ada juga yang ini. Nah, jadi dalam membaca spektra ini, teman-teman berarti berhasil mendeteksi SP3CH, CH2 bending dan juga CH3 bending. Nah, kalau misalnya mau dirunut lagi, ini apa ya kira-kira? Nggak harus dipaksakan karena daerah fingerprint itu kan hanya sebagai penguat data yang ada di sebelah kiri. Tapi tidak harus semuanya terdeteksi. Karena dengan mendeteksi yang penting-penting ini saja itu sudah cukup mewakili pembacaan spektra terhadap struktur senyawa ini. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini soal yang kelima ini, nah ini bisa dibesarkan lagi sebenarnya. Ya, kalau misalnya saya tarik, nah ini kita baca dulu sebentar ya, berkaitan dengan si alkena. Nah, ini tadi yang saya bilang C antar C-nya itu rangkap. Ya, rangkap 2. Nah, nanti pergeserannya itu adalah dari 3010 sampai 3095. Berarti dia gesernya ke sebelah kiri. Ya, dia geser ke sebelah kiri. Nah, kemudian nanti untuk bendingnya nanti ada di kisaran fingerprint kan ini 1000 sampai 650. Nah, ini yang tadi saya katakan karena dia rangkap 2, maka kan di sini ada CC. Nah, ini ada di 1600-an sampai 1660 ya. Kalau punyanya si aromatik, nah itu dia kan 1600-an sampai 1400. Kalau ini kan 1660 sampai 1600-an. Oke. Ini kita kecilkan untuk kita baca ya. Nah, ini kita kecilkan, kemudian kita baca spektra yang ada. Nah, ini adalah gambar senyawanya. Jadi kalau misalnya kita tandain, ya kan, berarti di sini kita punya ikatan CC rangkap. Ikatan CC rangkap. Kemudian kita juga punya CSP2. Nah, ini kan yang CSP2. Nah, CSP2 itu tadi ada di 3095 sampai 3010. Intinya itu yang bagian sebelah kiri lah, ya kan? Nah, ini kalau kita baca, ini kan 3079 sampai 3000-an. Nah, yang daerah ini, nah, yang rumput ini, nah ini berarti menunjukkan yang itu tadi, SP2, SP2CH. Ya, menunjukkan SP2CH. Kemudian kita lihat lagi nih dari data ini. Nah, di sini kan ada kita dikasih tahu bahwa ikatan CC rangkap ini ada di kisaran 1660 sampai 1600. Nah, kalau misalnya kita baca lagi, ini kan di sekitaran 1600-an itu ada memang deteksinya. 1600-an kan ada deteksinya. Ini kan 1500. Ini 1600-an. Nah, berarti kan di kisaran ini ya. Nah, kisaran yang ini berarti menunjukkan si ini tadi ikatan C rangkap. Nah, ikatan C rangkap.
Nah, ikatan C rangkap tuh kan yang ini dia. Nah, C yang rangkap ini ya. Nah itu adalah deteksinya. Lalu bagaimana dengan daerah fingerprint? Kira-kira kelihatan nggak daerah fingerprint yang menunjukkan bendingnya di kisaran 1000 sampai 600. Nah, kalau kita tarik ke kanan, nah ini kan dia daerah fingerprintnya. Tadi katanya kisaran 1000 sampai 650. Kita lihat kalau ini kan dia pas 1000. Nah, ini dia yang di bawah 1000. Nah, ini bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, atau bisa jadi yang ini ya. Cuma kita nggak bisa memastikan yang mana satu, tapi kemungkinan ada untuk yang bendingnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau ambil mana yang lebih cocok, mungkin kita ngambil yang intensitasnya ini agak tinggi ya, karena bisa jadi vibrasi dari si CH untuk bending ini cukup kuat. Nah, ini ada di kisaran, kalau ini 1000 ya, ini mungkin sekitar 900-an sampai 800-an mungkin ya. 800-an. Nah, tapi dibandingkan harus melihat daerah fingerprint, tentu kita harusnya melihat yang bagian sini ya, yang bagian dari 4000 sampai 1000. Nah, di sini kita sudah berhasil mendeteksi SP2CH dan juga CC-nya. Nah, itu yang lebih penting, oke? Oke, nah itu sudah habis. Nah, kurang lebih seperti itu cara kita membacanya. Jadi perhatikan gambar, perhatikan strukturnya, dan lihat datanya. Jika data-data ini mendukung dari rentang bilangan gelombang dari senyawa, ya itulah dia berarti serapan dari punyanya si struktur yang akan kita identifikasi. Nah, caranya tentu teman-teman sudah merangkum satu persatu di mana sih pergeseran dan bentuk umum dari serapannya. Oke, semoga bisa membantu dan adik-adik bisa mengerjakan soal problem yang sudah saya berikan. Terima kasih dan